Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Al-ayat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk meningkatkan harkat martabat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi rahimakumullah, barangkali hari ini orang suka menyebutnya dunia digital. Kalau dunia digital berarti di antara bapak dan ibu pernah online-onlinean. Nah, salah satu online-onlinean itu barangkali kalau tidak IG, WA atau Facebook. Nah, jadi saya agak curiga di antara bapak dan ibu itu ada yang pernah bermain di dunia Facebook atau mungkin sekarang masih suka ngomongan Facebook. Nah, ibu bapak, maksud saya bukan berarti ibu dan bapak tidak boleh main Facebook, karena dunia hari ini kan dunia Facebook. Cuma kira-kira kalau bapak dan ibu main di Facebook, Facebook suka nanya apa tidak? Coba ibu bapak ini kan pengalaman, mau ditanya pengalaman ibu. Ibu pernah masuk ke Facebook? Pernah. Apakah Facebook bertanya? Tidak. Oh, berarti jangan-jangan nggak pernah, Bu. Nah, kalau tidak salah, Facebook masih suka bertanya. Masih ingat nggak pertanyaan Facebook itu? Ada yang masih ingat, Pak? Pertanyaan Facebook itu adalah apa yang Anda pikirkan. Coba yang Pak, ya. Jadi ketika kita masuk Facebook, buka klik Facebook, itu suka ada pertanyaan apa yang Anda pikirkan. Nah, pertanyaan saya, ini pertanyaannya pertama, Bu. Kira-kira pertanyaan Facebook apa yang Anda pikirkan dari sejak awal ibu masuk ke Facebook, bapak masuk ke Facebook sampai hari ini, pertanyaan itu berubah atau tidak? Kayaknya tidak, ya. Jadi pertanyaannya, saya masuk ke Facebook tahun 2012. Pertanyaannya apa yang Anda pikirkan? Di 2012 sama, di 2013 sama, di 2025 juga tetap sama. Apa yang Anda pikirkan? Ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau Facebook itu bertanya apa yang Anda pikirkan, bahkan pertanyaan itu akan sama kepada setiap orang. Jadi pertanyaannya barangkali di balai edah yang masuk ke Facebook 2 orang, apa ratusan orang, apa ribuan? Ribuan. Apakah pertanyaan Facebook itu dibeda-bedakan? Untuk perempuan pertanyaannya A, untuk ini B, untuk aki-aki C, ataukah masih tetap sama apa yang Anda pikirkan? Ternyata juga sama. Nah, pertanyaannya sama, kepada setiap orang juga bertanya sama,
orang yang bermain di Facebook terhadap pertanyaan yang sama, itu jawabannya sama atau beda? Nah, ternyata walaupun pertanyaannya sama, jawabannya berbeda-beda. Ada ibu, bapak coba cek nanti ya di Facebook masuk. Ada nggak apa yang Anda pikirkan jawabannya OTW? Kalau tidak salah. Ada nggak pertanyaannya apa yang Anda pikirkan? Ternyata jawabannya pusing. Mari kita istirahat. Nah, atau misalnya healing. Nah, ternyata status orang pada satu hari itu bisa berbeda-beda walaupun pertanyaannya sama. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika realitas Facebook dengan pertanyaan yang sama dan jawaban berbeda-beda, kita tarik pada momentum agama, kelihatannya tidak jauh berbeda. Cobi Bapak Ibu, kira-kira Ibu Bapak kalau Ramadan berarti sebulan ke belakang, apakah Ramadannya sama atau beda? Sama. Sekarang bulan apa? Syawal. Apakah Syawal tahun ini dengan tahun kemarin sama atau beda? Sama. Jumat minggu kemarin dengan 2 minggu belakang Jumatnya sama. Sama. Mungkin sekedar beli masuk Idul Adha, Idul Adha sama atau beda? Jadi kalau begitu momentum keagamaan bisa sama atau memang sama. Jadi yang membedakan itu apa? Nah, yang membedakan itu cara menyikapi. Kita ulangi Ibu dan Bapak. Pertanyaan Facebook sama, tetapi dalam menjawab pertanyaan itulah yang membedakan, dan jawaban itu akan berkaitan dengan situasi emosi dan pikiran yang berbeda. Nah, makanya bahwa Ibu dan Bapak sekalian, momentum lebarannya sama, momentum Ramadannya sama, momentum Jumatnya sama, tapi cara menyikapinya berbeda-beda tergantung pikiran dan perasaan. Makanya soal itu pikir, nah, lebaran ayo asal lahir, asal lahir. Kan ada yang suka ngomong gitu, atau yang pernah ngomong begitu. Nah, ada lebaran sekarang pas pusing. Cik salah orangnya, atau yang bermasalah itu orangnya. Nah, di sini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya momentumnya sama, tanggalnya sama, harinya sama, tetapi cara menyikapi berbeda akibat ada situasi yang berbeda. Nah, makanya mohon maaf Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba ini Mbak, kita coba contohkan Mbak. Kalau bulan Ramadan ayatnya bakal beda enggak? Kayaknya sama ya dia orang di balai siang. Nah, lalu misalnya ketika memasuki Idul Adha ayatnya apa beda? Sama. Tetapi cara menyikapi itulah yang membedakan. Nah, makanya Syawalnya bisa sama, tetapi cara menyikapinya berbeda. Namanya Syawal terasa. Masjid asal merekam. Apa karena Syawalnya? Apa karena sikapnya? Nah, makanya Bu, Bapak, kita berbicara semua itu bukan berbicara tentang anaknya, tapi cara menyikapinya. Kita contohkan lagi Ibu dan Bapak. Ada anak kecil Ibu, Pak, ada anak kecil 5 orang. Ya. Ada anak kecil 5 orang main di depan halaman sekolah. Ketika bermain di halaman sekolah, dia menemukan rantai.
tidak panjang, rantainya hanya 1 jengkal, warnanya kuning. Nah, oleh anak itu dimainin dia lupa-lupa begitu, lempar anak 5 tahunan ke bawah. Ketika anak melempar-lempar rantai yang 1 jengkal, tiba-tiba datanglah tukang gulali. Saya tidak tahu apa bahasa Indonesia gulali, Pak. Pokoknya gulali yang itu biasanya suka disukai anak-anak. Nah, lalu si orang tua yang dagang gulali itu melihat ada rantai, kemudian dipanggil anak-anak, "Dek, coba lihat rantai itu." Diperlihatkan sama si anak yang itu. Kata si tukang gulali, "Dek, mau nggak rantai ini ditukar dengan 25 gulali?" Anak-anak gembiranya luar biasa, Bapak dan Ibu. Berarti 1 orang dapat 5 gulali. Nah, pertanyaan saya, Ibu dan Bapak, apakah kegembiraan itu diakibatkan rantai yang berbeda atau diakibatkan cara pandang yang berbeda? Kira-kira cek simpang tukang gulali, rantai tak sama itu? Sama ya? Anak-anak rantai sama. Menurut anak-anak rantai itu apa? Mainan. Menurut tukang gulali, Mas, ayo mahal, kan begitu. Makanya ketika anak mendapatkan rantai itu diacung-acungkan, dari anak mainan lalu ditukar dengan 25 gulali, iya bahagia banget. Nah, rantainya sama tapi pandangan berbeda mengakibatkan cara menyikapi terhadap rantai itu berbeda. Nah, makanya Ibu dan Bapak, sebenarnya ketika kita berbicara tentang sawah, Dzulhijjah, Dzulqa'dah dan lain sebagainya, bukan Dzulhijjah, Dzulqa'dah antara tahun ke tahun berubah-ubah, tapi cara pandang kita yang berbeda-beda, makanya memunculkan sikap yang berbeda. Nah, sikap yang berbeda itu paling tidak dibedakan oleh penilaian. Jadi cara menilai, ya, kalau Ibu dan Bapak menilai sesuatu, kemudian dianggap rendah, dianggap sepele, biasanya dihare-hare atau ya dianggap sepele, begitu. Nah, karenanya mari kita coba cermati dulu, Pak. Kita coba cermati misalnya, Ibu, Bapak, kalau Ibu dan Bapak pergi ke Pangalengan, di Pangalengan ada kebun nggak? Ada. Kebun itu berapa macam? Banyak, oke lah. Dari sekian banyak kebun itu ada kebun apa saja? Teh, engkol, wortel, nanti Ibu, kataan sadayana, bro, nah, paling tidak Ibu ada kebun kosong. Sekali lagi, ada kebun kosong. 1, 2, ada kebun rumput. Yang ketiga, ada kebun sayuran. Di antara kebun sayuran itu ada kol, ada wortel, ada cengkeh. Nah, sekarang Ibu, kalau Ibu dan Bapak menilai kebun di Pangalengan tadi, yang pertama kebun apa Ibu Bapak? Kebun kosong. Ada kebun rumput, ada kebun sayuran. Menurut Ibu dan Bapak, kira-kira kebun kosong, kebun rumput, dan kebun sayuran bernilai mana? Sayuran. Jadi kalau Ibu menyebut kebun sayuran itu lebih bernilai, kira-kira Ibu kalau punya kebun sayuran akan diapain? Dipanen, kalau dipanen, ditanam, kan sudah ada. Dijaga.
apa dipagar? Nah, kalau dipagar kan tidak terlalu kuat. Kenapa? Karena di dalamnya dianggap tidak ada yang bernilai. Yang begitu. Jadi kira-kira pandangan bahwa ada satu nilai itu akan memperlihatkan bagaimana cara memelihara. Nah, makanya saya suka bilang begini, Ibu, Bapak, kalau sawah bernilai apa tidak? Lagi tadi Ibu, Pak. Ibu tadi ada 3 kebun. 1 kebun kosong, 2 kebun rumput, 3 kebun sayuran. Mana yang lebih bernilai? Sayuran dijaga enggak? Kenapa dijaga? Nah, sekarang sawah itu bernilai apa tidak? Dijaga enggak? Nah, itulah sebenarnya Bapak dan Ibu. Jadi kita ketika berbicara mengatur sawah dan lain sebagainya, itu sebenarnya harus mencoba mencermati bagaimana cara pandang kita. Kalau ada cara pandang kita bahwa itu bernilai, biasanya akan ada penjagaan. Nah, contoh lain Ibu, Bapak tahu ayam jago? Tahu. Kalau di film Upin Ipin ayam jago itu namanya siapa? Si Rembo. Nah, kira-kira kalau Ibu dan Bapak punya si Rembo, kemudian si Rembo jam 5:30 belum pulang kandang, dicari nggak Pak? Dicari. Ditanyain di grup WA. Oh, ditanyain siapa yang pernah lihat si Rembo kan begitu. Bikin status juga si Rembo belum pulang kan gitu. Lalu di negeri sebelah saya tidak tahu negeri apa. Ada orang punya anak perawan. Dia pergi malam-malam sama pacarnya. Si kira-kira ditanyain nggak tetangga? Ditanyain nggak guru WA ini anak saya kenapa banyak? Jadi pertanyaan saya, dijaga nggak itu anak perawan? Berarti kira-kira si Rembo dengan anak perawan di negeri seberang itu bernilai mana? Bernilai si Rembo karena bernilai dijaga dijaga. Karena dianggap tidak bernilai, tidak ditanya bernilai pokoknya. Padahal kan kalau itu lah kan gitu. Nah, berarti di sini sekali lagi cara menjaga itu ada karena cara pandang bahwa di situ ada sesuatu yang bernilai. Kalau di sini tidak ada yang bernilai, tidak akan dijaga, tidak akan dipelihara. Ini yang pertama Bu. Bapak dan Ibu, yang kedua, kalaupun ada sesuatu yang bernilai, tetapi tidak ada ancaman, itu insya Allah juga tidak akan dijaga. Coba ulang Ibu ya, saya contohkan yang tadi. Ada kebun wortel atau sisir, tetapi tidak ada ayam, tidak ada kelinci, tidak ada lebah, bahkan tidak ada manusia. Kira-kira ada nggak yang mengancam itu? Tidak ada. Kalau tidak ada, kira-kira dipakai enggak? Nggak usah. Kenapa? Karena tidak ada ancaman. Jadi kira-kira kalau demikian adanya, sekarang kita balik ke hal yang tadi. Ibu, Bapak, kira-kira pandangan kita pada sawah bernilai apa tidak? Bernilai. Apakah ada yang mengancam atau enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada, maka sawah akan dibiarkan berlalu. Saum sunat akan dibiarkan berlalu, kan begitu. Urusan wajibnya akan mulai berkurang, kan begitu. Karena apa? Karena anggapan tidak ada ancaman. Nah, makanya ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau berpikir ada
pagar tinggi kan? Yang ancamnya ayam. Saya pikir nggak perlu tinggi-tinggi dan nggak perlu kuat-kuat, ya, rapiah, benang dan lain sebagainya. Pada hari berikutnya yang mengancam itu nolak. Pagarnya ditinggiin nggak? Ditinggiin. Pada hari berikutnya sapi ditinggiin lagi. Nah, ulang berikutnya yang mengancam itu manusia yang mau mencuri. Itu saya pikir si pagarnya bisa jadi pakai skru. Kenapa pakai skru? Karena yang mengancamnya manusia bukan sapi. Kalau sapi nggak usah disetrum. Ayat yang saya pakai mampu kan gitu. Nah, berarti kira-kira itu yang mengancam penilaian itu dalam konteks keagamaan ayam, domba, apa iblis? Nah, pertanyaan, kira-kira ancaman iblis jauh lebih berat atau jauh lebih sepele? Nah, kalau jauh lebih berat, berarti yang kita nilai tadi itu berarti harus dijaga super ketat. Maksud saya begini Bu, ini kan untuk kita masih sama. Ibu-ibu dan bapak-bapak bulan Ramadan kemarin itu latihan apa enggak? Latihan. Hasil latihannya itu bernilai apa tidak? Bernilai. Kalau bernilai harus dijaga. Maksudnya begitu Bu. Nah, jangan sawalnya atau hasil latihan itu dianggap sepele gitu. Nah, makanya kenapa terjadi perubahan di sawal? Itu jangan disalahkan sawalnya. Jangan-jangan cara pandang kita, ya itu kan hal biasa saja. Ibu dan bapak latihannya seperti itu, tapi dianggap sepele. Makanya ketika sawal langsung berubah. Tapi kalau ibu dan bapak latihan dan latihan itu dianggap pengorbanan luar biasa, itu pasti akan dijaga. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, kalau anak ya, kalau ibu walaupun ini ya sekali lagi, walaupun ini bukan pertandingan yang kurang bagus sebenarnya. Kalau ada orang tua yang sudah 15 tahun punya anak, terus melahirkan, kira-kira Bu menganggap kita anak nilainya lebih tinggi apa biasa-biasa? Biasa lebih tinggi kan? Kalau ada ibu melahirkan tiap tahun anaknya 10, kira-kira nilai anak itu kira-kira ini tinggi apa biasanya? Nah, makanya cara itulah yang akan membedakan. Makanya ibu-ibu dan bapak-bapak Ramadan kemarin berharap tidak. Inilah yang kemudian akan ada penjagaan. Lalu hasil kinerja ibu dan bapak di bulan Ramadan itu ya terancam apa tidak kan gitu? Terancam itu yang mengancamnya. Iblis berarti iblis kira-kira lebih banyak enggak daripada ayam. Berarti kalau begitu pengamanannya harus lebih kuat kan gitu. Nah, makanya ilustrasi berikutnya ibu bapak saya contohkan ada rumah besar Bu. Ada rumah besar yang enggak kamu lah 70 kali 80 meter persegi, tapi kosong, tidak ada apa-apanya. Kira-kira dijagain nggak? Kayaknya enggak. Kenapa nggak dijagain? Ada sendiri kan, ada yang menangkap, juga tidak ada yang dianggap bernilai, dan tidak ada ceritanya rumah dicuri kecuali sertifikat. Yang dicuri itu nggak ada ceritanya rumah digotong kecuali zaman tahun 80-an yang takut gitu. Nah, rumah buka, rumahnya nggak terlalu gede, 4x5. Bangunannya dari kulit, atapnya dari jerami, isinya emas 2 kintal, intan 3 ton, mutiara 5 ton.
Kira-kira ibu dan bapak itu rumah ya dijaga nggak? Kenapa dijaga? Karena bernilai. Kira-kira ibu bapak yang butuh emas, bintang dan mutiara, ayam, domba, atau manusia. Berarti yang mengancamnya siapa? Manusia. Berarti kalau begitu penjaganya harus super ketat. Pertama nilainya besar, kedua yang mengancamnya manusia jahat, bukan domba. Nah kan gitu. Nah sekarang ibu dan bapak itu waktu Ramadan dilatih. Berarti kira-kira apa yang dilatih itu? Yang dilatih itu adalah dimensi kemanusiaan dan dimensi keimanan. Pertanyaannya, apakah dimensi kemanusiaan dan dimensi keimanan itu bernilai apa tidak? Bernilai. Kalau bernilai, jangan. Yang mengancam dimensi keimanan dan kemanusiaan siapa? Iblis, setan. Berarti penjagaannya harus super. Begitu. Nah, ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itulah ketika kita memasuki fase peralihan dari Ramadan ke Syawal, nanti dari Syawal ke Dzulqa'dah, Dzulhijjah, berarti kan penilaian dulu. Lalu nanti ada nilai itu yang ancam dan begitu. Kalau demikian ada, maka muncul nanti ibu dan bapak, seandainya bahwa nilai itu ancaman itu berawal dari sini, berawal dari iblis, maka muncul pertanyaan, kira-kira pandangan ibu terhadap iblis, pandangan bapak terhadap iblis, itu iblis itu kokoh, kuat, atau biasa-biasa saja? Sekali lagi ibu, bapak, ibu dan bapak, karena yang mengancam nilai itu kan iblis. Nah sekarang iblis oleh ibu dan bapak dilihat superior atau setara atau di bawah kita? Superior. Oke, kalau begitu saya contohkan dulu. Ibu ada anjing bulldog? Ada. Anjing bulldog itu superior atau biasa saja atau setara dengan ibu? Superior. Jadi kalau ibu bertarung dengan anjing bulldog, mau nggak? Kenapa tidak mau? Pasti kalah. Makanya kalau ibu memandang superior, maka ibu dan bapak tidak mau bertarung. Sekali lagi ibu, ulangi. Kalau ibu dan bapak melihat bulldog superior, melihat singa superior, maka ketika diadukan ibu akan tidak mau. Kalau dalam bahasa Sunda itu kumeok, karena memposisikan diri di bawah, gitu. Ada yang abdi makan begitu. Nah, mirip kalau saya contohkan dulu Pak Pemuda Malena, Karang Taruna, diadukan dengan prinsip yang sekarang dekat-dekat back to back. Kira-kira Karang Taruna mau nggak melawan Persib? Saya yakin kalah sebelum bertanding. Kenapa? Karena melihat Persib superior. Nah, makanya kalau saya ulang ibu, apakah yang disebut berbahaya? Berbahaya. Apakah superior? Tidak. Karena kalau dianggap superior, ibu dan bapak tidak berani melawan. Ya. Maka coba kita cermati, apakah iblis pernah mengalahkan Adam? Pernah. Berarti iblis menang 1-0. Apakah Adam pernah mengalahkan iblis? Pernah. Dina waktu tobat.
Jadi kan iblis menggelincirkan Adam dengan buah ilsi. Adam mengalahkan iblis dengan taubat. Jadi kedudukan berapa? Kalau satu sama berarti sama apa? Sama kuat. Berarti kalau sama kuat itu akan mau. Tapi dalam keadaan waspada. Tetap sebagai ancaman, tapi ancaman itu harus disikapi secara waspada. Nah, makanya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berbicara tentang tadi ancaman iblis, kita sudah dibangun, sudah ditarbiyah, sudah dididik selama 1 bulan, memasuki fase awal, itu terancam. Maka kalau demikian adanya kan perlu dibentengi, perlu dipagari, kan gitu. Kalau perlu dibentengi dan dipagari, maka yang pertama harus kita lihat siapa musuh kita. Musuh kita adalah iblis. Iblis itu walaupun punya kekuatan, tetapi punya kelemahan, kan? Maka kelemahannya apa? Kelemahan iblis itu akan menangis dengan bertaubatan. Begitu. Nah, ini berarti posisinya satu-satu, kan begitu. Nah, maka yang kedua yang perlu kita cermati adalah bagaimana cara iblis melakukan serangan. Dan gitu. Jadi kalau dalam bahasa sepak bola kalau kita mau bertanding, kalau kita mau defensif, mau memagari, maka harus tahu kira-kira strategi musuh itu seperti apa. Nah, ibu dan bapak, ibu kan dan bapak punya keimanan, ibu dan bapak punya kemanusiaan, sisi kemanusiaan dan keimanan diancam oleh iblis. Iblis melakukan serangannya seperti apa? Nah, ibu dan bapak, ternyata iblis melakukan serangan itu tidak langsung menukik ke arah pusat. Jadi iblis itu dalam melakukan serangannya, bapak dan ibu ya, itu tidak langsung menuju ke titik pusat. Tetapi itu biasanya kekuatan selangkah demi selangkah, setahap demi setahap, tidak langsung tombol. Kalau kasus Sunda mirip dengan bapak-bapak dulu ketika menggoda si Pak dulu ketika si mama tombol langsung ke sasaran atau guling. Ternyata bapak-bapak bilangnya guling untuk mah dulu dekat neng irahat neng baru nikah kan begitu nguriling lebih kadang-kadang ngurilingnya sampai 1 minggu, ngomongnya baru terakhir. Nah, makanya di sini ibu dan bapak, iblis itu menyerang manusia kekuatan setahap demi setahap, tidak langsung ke arah sasaran. Oleh sebab itu, ibu dan bapak, iman, adil dan kemanusiaan itu dibenteng sebenarnya oleh 5 lapis benteng. Nah, nanti iblis itu tidak akan langsung menyerang ke lapis inti, tapi ke lapis luar dulu. Jadi keimanan dan kemanusiaan bapak itu seolah-olah dibenteng oleh 5 kekuatan. Nah, 1, benteng Pakno, benteng Nemo, benteng besi, benteng perak, benteng emas. Jadi keimanan kita itu dibenteng oleh 5 hal. Nah, yang diilustrasikan bata, tembok, besi, perak, dan emas. Kenapa bentengnya sampai 5 ibu? Sekali lagi, kenapa bentengnya sampai 5? Karena nilainya sangat berharga. Dalam nilainya biasa aja cukup hampir biasa. Nah,
Benteng yang pertama itu disebut akhlak. Jadi batang kote akhlaknya. Benteng kedua tembok itu sunat. Benteng ketiga kewajiban. Benteng kelima keikhlasan. Benteng kelima itu disebut ihsan. Nah, di mana iblis mulai menyerang itu tidak langsung ke ibadah ihsan, tapi ke akhlak dulu, bagian lapis iman. Yang gitu. Nah, makanya itu dan bapak, kita kalau mau melihat ini cara iblis menggoda, berarti kita kan harus memperkokoh kan begitu. Coba mohon maaf ibu dan bapak, kita bandingkan. Ibu bapak kira-kira waktu Ramadan ibu dan bapak giatnya luar biasa apa? Biasa aja? Atau berbeda dengan luar biasa? Berbeda. Lalu ketika memasuki fase Syawal, memudar tidak? Memudarnya langsung apa setengah dulu setengah? Apa dulu yang mulai memudar? Nah kan itu Bu. Apa dulu yang mulai memudar? Jadi tidak langsung, tetapi melalui pembukaan jalur ya. Benteng ke satu dulu dibuka. Kalau sudah benteng pertama terbuka, maka gue benteng kedua. Benteng pertama itu etik amat sehari-hari. Kan muncul dalam pikiran, piraan oke. Dan gitu. Jadi mulai piraan oke dok mau makan. Piraan oke dok mau masuk WC. Kan di situ mulai iblis menggoda manusia itu supaya tidak berdoa mau masuk WC. Balik menolak aku doa. Dan gitu. Piraan oke, piraan oke. Sok sepi ibu bapak-bapak. Ini ibu. Ibu ada tersenyum kira-kira. Jadi tersenyum. Itu sedekah apa bukan? Sedekah. Tersenyum kepada siapa? Kepada umat Islam. Lalu kasih nanti. Wah, itu sedekah. Kan begitu. Nah, yang mulai hilang itu tersenyum. Kan dia seperti itu. Bilang oke tersenyum kasih api. Kan begitu. Mulai dari hal yang seperti itu. Kan gitu. Jadi dari etika kehidupan sehari-hari, hal-hal yang dianggap remeh. Nah, makanya mohon maaf ibu dan bapak-bapak, kalau kita uji pengantin baru yang belum sakit, apa sudah tahu doanya? Jangan-jangan belum. Kalau ditanya, misalkan doa baju bismillah. Kan kadang-kadang juga gitu. Lalu berani berdoa begitu nikah ibu dalam beribu. Nah itu kan berarti menganggap remeh terhadap hal yang dianggap yang teretika. Makan nggak kalau mau balik nanti mengajarkan itu. Kalau mau remeh cukup bismillah oke. Kan kadang-kadang muncul baru pikiran seperti itu. Jadi etika kehidupan sehari-hari doa masuk WC, doa apa yang kayak begitu kadang-kadang dilupakan dari situ mulai iblis menggoda. Jadi iblis menyerang langsung iman, mencari mudarat. Makanya mungkin anak-anak kita yang kita uji, coba aku ya anak kita kadang-kadang mau ini Pak mau ujian yang nada waktunya sebelum ujian apa bentuk tikman apapun dan mana waktunya itu apa yang mau bisa kadang-kadang menganggap sepele. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah benteng yang pertama mulai pudar, maka gerak yang kedua iblis itu adalah merobohkan benteng kedua. Benteng kedua itu adalah sunnah, menganggap sepele sunnah.
Bapak dan Ibu. Saya ulangi, saya ke belakang kemarin Ramadan. Ibu kira-kira kalau bulan Ramadan amalan sunat Ibu diupayakan untuk dilaksanakan tidak? Diupayakan kenapa? Karena Ibu beranggap, Bapak beranggapan bahwa menurut Rasul jika melakukan amalan sunat pada bulan Ramadan disetarakan dengan wajib, bukan begitu? Banyak geser sawal. Kira-kira sunat disetarakan dengan wajib atau kembali ke sunat? Ke sunat. Berarti mulailah ambil ada ke sunat. Kan muncul di situ pikiran piraan yang pakai sunat. Kan disitulah Ibu mulai menggerogoti. Bukan langsung ke yang wajib, bukan yang sunat dulu. Ibu sekarang Bapak kenal berapa sawal? 28. Oke lah. Kalau sekarang sudah akhir bulan Syawal, ada yang blank sama sekali? Genep padat aja? Bisa jadi ada. Ada yang tinggal 2? Ada. Ada yang tinggal 4? Ada. Nah pertanyaannya, kok kenapa di akhir-akhir belum selesai? Bisa jadi, dan tidak pakai sunnah. Kan bisa jadi karena dianggap sunnah, akhirnya apa? Ditunda-tunda, diingkek. Kenapa? Karena dianggap sunnah. Kenapa seperti itu? Karena pola pikir kita, sunnah itu adalah jika dilakukan dapat pahala, jika tidak dilakukan tidak apa-apa. Kan tidak gitu, Bu. Jadi mulai melihat pikiran meninggalkan sunatan. Kenapa? Karena sunatan tidak apa-apa ditinggalkannya. Padahal Ibu dan Bapak, sunat itu kan yang dicintai Nabi. Ya kan? Nabi suka rawatib, berarti rawatib itu dicintai Nabi enggak? Dicintai. Saum Syawal dicintai Nabi? Dicintai. Hari Ibu dan Bapak cinta kepada Nabi. Cinta. Itu mimpi saya bilang Nabi tidak cinta. Berarti itu cinta usma. Ya kan begitu, Bu. Nah, lalu yang kedua, kita coba kita sekarang sunat itu kan kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak rugi. Kan dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan rugi. Kenapa? Karena tidak dapat pahala. Orang lain dapat pahala, kita tidak. Berarti kalau orang dapat kita tidak, disebutnya rugi. Nah, karenanya disinilah Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis menggoda mulai dari etika, kemudian masuk pada pikiran supaya menganggap sebagai yang sunnah. Piraan yang apapun, piraan yang rawatib, dan gitu. Nah kalau piraan, maka akhirnya yang sunnah itu banyak yang ditinggalkan. Nah maka coba Ibu dan Bapak-Bapak, kadang-kadang kalau saya pantau, kan di kita kadang-kadang antara status dengan kenyataan apa ya berbeda. Dinas status sedih ditinggalkan oleh Ramadan. Status makan tetap. Nah hari kedua jual killing. Hari ini jadi itu kan pengobatan gitu. Dari sesuatu rutinitas yang dianggap jenuh, berarti Ramadan tidak dianggap jenuh. Tapi tadi ngomongnya sedih ditinggalkan. Tapi nah ini bukan berarti itu tidak boleh diikutkan. Tetapi kan disitulah mulai ketika tiba-tiba ke sana kemari itu malah yang sunat-sunatnya sedikit-sedikit meninggalkan sunat. Akhirnya setelah 3 bulan kan untuk Korea beli sunat begitu. Nah, jadi selama bulan Ramadan sunat bagus, setelah Ramadan sedikit
demi sedikit suratnya yang digerogoti awal. Baik Bapak dan Ibu, nanti kita lanjutkan setelah bisa. Jadi yang kedua itu, langkah iblis menggoda manusia adalah akan mencekoki pikiran orang untuk menganggap sepele hal-hal yang sunnah. Nah, kemudian yang ketiga, Ibu dan Bapak, iblis mulai merangsek masuk dengan mengiming-imingi atau membuat semacam jebakan. Coba deh kali-kali ninggalin yang wajib. Jadi bukan harus meninggalkan, kali-kali coba. Jadi di sini kan mulai coba sekali mati sholat kan gitu. Coba sekali tidak zakat, coba sekali tidak puasa. Jadi itu biasanya seperti itu. Nah, makanya Bapak dan Ibu sekalian, orang menjadi pembohong itu tidak sekaligus, tapi mulai mencoba. Sekali berbohong, ternyata berbohong itu nggak ketemu. Cobaan 2 kali, nggak ketemu lagi. Nyobain 3 kali, akhirnya menjadi karakter. Nah, makanya dalam bahasa agama jangan pernah mencoba sekali-kali untuk meninggalkan. Berarti kan berbohong. Nah, berikutnya Ibu dan Bapak, hampir setara dengan yang tadi. Jadi yang ketiga itu bercabang 2. Jadi menggoda agar coba-coba meninggalkan yang wajib. Cabangnya yang kedua adalah cobalah sedikit penasaran untuk mendekati yang dilarang. Jadi bukan untuk melakukan kejahatan, dekat dulu. Nah kan gitu. Nah makanya Bapak dan Ibu, iblis itu menggodanya juga. Ente kira enggak? Sampai deketan ngobrol berduaan gimana kan gitu. Jadi dari hal-hal yang mendekati, makanya dalam bahasa Al-Quran kan ada wala taqrabu zina, wala taqrabu mala yatama. Jadi hal larangan itu biasanya dimulai dari mencoba adanya penasaran sedikit demi sedikit. Nah, makanya dalam hal ini Bapak sekali lagi dalam konteks yang ketiga ini bercabang 2, mencoba untuk meninggalkan. Yang kedua mencoba untuk mendekati. Makanya ketika seorang ulama ditanya, bagaimana hukum campur misalnya, dia menjawab, bukan tidak boleh. Lama-kelamaan kamu akan menjadi judi gitu. Jadi artinya bahwa segala sesuatu yang mendekati pada perbuatan maksiat oleh iblis mulai dekat aja, dan kamu akan tidak melakukan, hanya dekat. Cuma dari dekat itu kan biasanya suka tertarik. Nah makanya Ibu dan Bapak-bapak, mari kita ingat-ingat tadi waktu lama dulu Pak. Kita beli obat, itu kan tidak niat. Beli obat GMR Pak, dulu tidak niat. Karena ada kerumunan, maunya deketan, deketan akhirnya mulai tertarik, gitu. Nah, berarti ini pola yang ketiga. Nah, untuk menghancurkan bensin yang keempat, keikhlasan. Itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mulai dimasukkan pada pikiran menganggap sepele neraka gitu. Jadi ininya lah masuk neraka tak apa-apa, kan paling oke sehari 2 hari. Ada kan ayatnya kalau tidak salah ya, waqalu
udah nggak apa-apa deh masuk neraka juga paling saya hari 2 hari. Kan sekarang kan yang kayak begitu tapi bahasanya yang berbeda. Oh masuk neraka juga banyak aktif. Kan ada omongan seperti itu. Padahal nggak ada jaminan orang harus masuk neraka. Nggak ada. Kan begitu. Tapi ini kan omongan seseorang bukan omongan saya Pak sekali lagi. Nah, ini kan menggambarkan menganggap sepele. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mungkin bagi umat Islam yang sudah puasa dan lain sebagainya, saya yakin Bapak dan Ibu tidak akan menganggap sepele. Nah, datang lagi iblis. Benar loh, itu panas. Pak, baru sehari 2 jam juga nggak makan Tuhan. Tapi nggak apa-apa. Kenapa nggak apa-apa? Karena Allah Maha Pengampurah. Allah Maha penerima taubat. Ingatlah para penerima taubatnya. Jadi iblis membuat orang ingat ada pada satu, tidak pada kedua-dua sifat Allah. Jadi yang diingat itu Allah Ghafurnya, Allah Samin Alikomnya lupa. Asal kamu kan banyak Pak. Padahal kan ada ayat Allah juga Samin Alikom. Nah makanya disinilah iblis bergerak langsung dengan apa? Supaya manusia hanya melihat satu. Karenanya Tuhan maka muncul gejala yang ketiga, serangan yang ketiga dalam konteks yang keempat ini, yaitu gak apa-apa seperti itu, tapi kan masih ada waktu. Betul Allah itu Samin Al-Iqom, tapi kan masih banyak waktu meminta taubat, nanti ada. Berarti yang berikutnya itu adalah menunda-nunda minta maaf. Jadi iblis itu bergerak sedikit. Gampang, kayak minta maaf melupakan, kan gitu. Jadi ditunda-tunda. Nah, karenanya di sini ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, benteng keikhlasan, khosyah itu akan mulai Tuhan dengan apa? Dengan menunda-nunda taubat. Beda berarti masih kene hidup gitu kan, masih kene lama di dunia. Nah, makanya coba ibu misalnya ini, ibu kira-kira ibu masih lama dari hidup di dunia. Nah, masih lama berarti kan masih terdekat ibu akan gitu. Mereka masih kene gila hidup kan gitu. Nah itulah yang membuat kita lupa untuk meminta. Sama ibu ke si bapak banyak salah kan? Nah, si bapak ke si ibu banyak salah. Banyak. Karena lupa minta maaf. Kenapa? Dan serasa ibu dan bapak masih lama hidup. Dalam hidup bapak itu mana mau ini dari insya ke si ibu dia bakal minta hampura itu. Nah, disinilah ibu dan bapak yang dirahmati Allah. Kalau sudah pada wilayah itu, barulah merangsek pada nilai-nilai keimanan. Nah, makanya dalam ayat Al-Quran, ibu dan bapak, kan ada ungkapan wala tabi'u khutuwati syaiton. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Nah, makanya sekali lagi hasil upaya kita selama bulan Ramadan akan hancur kalau kita tidak memperkokoh 5 benteng itu. Aku bukan itu biarkan tidak boleh begitu. Kita perkokoh semuanya sehingga ketika oleh kita diperkokoh 5 benteng itu, maka hasil dari Ramadan itu akan establish, akan tetap kokoh sampai bulan Sabar. Bagaimana kan kemarin sudah mulai terkikis, nggak apa-apa kan kita bisa membentengi lagi, bisa nyulam lagi. Masa iya ngadu ke bank bisa dijeroan, hari membantu membentengi apa yang sudah kita lakukan. Kalau itu sudah ada pincang-pincang, tidak kita lakukan
lakukan? Yuk kita bangun benteng itu dari hal kecil. Doa sehari-hari, sunnah. Jangan pernah meninggalkan wajib walaupun sesaat. Jangan coba-coba mendekati maksiat dan begitu. Jangan menganggap Allah hanya Ghafurur Rahim saja, tapi Allah juga Samiul Iqab. Nanti jangan menganggap sepele neraka, hingga akhirnya jangan menunda-nunda tobat. Insya Allah apa yang sudah tertanam di dalam jiwa kita, keimanan dan kemanusiaan itu akan terlindungi. Barangkali Bapak dan Ibu sekian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya jika ada pertanyaan, ada Bapak dan Ibu pertanyaan? Gak ada, kalau gak ada, mudah-mudahan sekali lagi kita dengan iblis akan senantiasa bermusuhan. Mudah-mudahan kita bisa melawan iblis itu sehingga kita menjadi pemenang, bukan menjadi pecundang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.